Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sally Evinda, salah satu dosen pada program studi Pendidikan Fisika S1, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Mula Warman yang bertempat di Samarinda, Kalimantan Timur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait kinerja saya pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah getaran gelombang. Mata kuliah getaran gelombang pada program studi Pendidikan Fisika S1 FKIP Universitas Mula Warman merupakan salah satu mata kuliah wajib. Mata kuliah ini diampu oleh tim dosen mata kuliah terdiri dari 2 orang dosen, yaitu Ibu Hajah Mulyati Syam MPD dan saya, Sally Evinda MPD. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester 4 dan memiliki bobot SKS sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini terpisah dengan praktikum getaran gelombang, karena praktikum getaran gelombang berdiri sendiri sebagai mata kuliah yang memiliki bobot SKS sebesar 1 SKS. Namun, kedua mata kuliah ini saling bersesuaian dan ditawarkan pada semester yang sama. Adapun metode-metode pembelajaran yang digunakan dalam mengajarkan pada perkuliahan di mata kuliah ini pada umumnya menggunakan salah satu atau kombinasi dari case method atau metode kasus dan atau team based project. Metode ini dimaksudkan agar pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual bagi mahasiswa sehingga mahasiswa lebih tertarik dan lebih fokus dalam mempelajari perilaku getaran gelombang, juga dalam memahami keterkaitan dengan besaran-besaran fisik lainnya seperti energi. Metode ini juga diharapkan mampu memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan eksplorasi kemampuan berpikir, kemampuan berkolaborasi. Selain itu, mata kuliah getaran gelombang juga membahas penerapan, penggunaan aplikasi getaran gelombang di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat memiliki konten knowledge yang mumpuni sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang mutakhir untuk mendukung dalam perancangan modul pembelajaran yang inovatif bersesuaian dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Pendekatan DIA digunakan sebagai pendekatan perkuliahan pada mata kuliah ini. Pendekatan DIA terdiri dari 3 aspek, yaitu D. Delivery, I. Interaction, dan A. Assessment. Melalui video ini, saya akan menjelaskan ketiga aspek tersebut terkait dengan kinerja pengajaran saya. Aspek yang pertama yaitu aspek delivery. Pada aspek delivery, menjelaskan bagaimana materi perkuliahan dirumuskan dan disampaikan kepada mahasiswa. Mata kuliah getaran gelombang memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Bahan kajian 1-4 disampaikan pada pertemuan 1 hingga 8, bahan kajian nomor 5 hingga 8 disampaikan pada pertemuan ke-10 hingga ke-16. Pertemuan ke-9 merupakan ujian tengah semester atau UTS, dan pertemuan ke-17 merupakan ujian akhir semester atau UAS. Agar materi pembelajaran yang kami sampaikan kepada mahasiswa bersesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, maka kami menggunakan beberapa referensi pada mata kuliah getaran gelombang. Penggunaan buku-buku referensi berbahasa Inggris dan bahan tayang pembelajaran berbahasa Inggris digunakan agar mahasiswa familiar dengan penggunaan bahasa Inggris dan juga untuk memperkaya vocabulary mahasiswa dalam berbahasa Inggris. Aspek kedua yaitu interaction. Pada aspek ini menjelaskan bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa di dalam perkuliahan. Pada aspek interaction, menerapkan pendekatan student-centered learning dalam perkuliahan. Pendekatan ini digunakan agar mahasiswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran, serta untuk mengeksplorasi kemampuan mahasiswa, menggali sendiri informasi-informasi, dan membangun konsep-konsepnya, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Pendekatan lain yang digunakan pada perkuliahan ini yaitu pendekatan STEM.
Pendekatan STEM adalah pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang mengintegrasikan keempat bidang pengetahuan ini di dalam pembelajaran. Pendekatan ini adalah upaya agar mahasiswa terbiasa untuk lebih kontekstual melihat suatu masalah, dapat menentukan masalah yang sedang terjadi di masyarakat, kemudian merancang serta membuat produk yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mata kuliah getaran gelombang pada tahun akademik 2022-2023 sudah diperbolehkan untuk melaksanakan perkuliahan secara offline di ruang kelas atau juga diperbolehkan melakukan perkuliahan secara hybrid. Pada perkuliahan ini juga menggunakan interactive teaching dan juga menggunakan Learning Management System atau LMS dari Universitas Mula Warman, yaitu MOS, Mula Warman Online Learning System. Penggunaan MOS dapat digunakan oleh dosen maupun mahasiswa. Pada MOS, dosen dapat membuat kelas, di mana pada kelas tersebut dosen dapat membagikan buku-buku referensi, bahan pembelajaran setiap pertemuan, rencana pembelajaran semester, modul deskripsi yang dapat diakses dan didownload oleh mahasiswa sebagai sumber belajar mereka. MOS juga dapat dimanfaatkan oleh dosen sebagai media untuk memberikan tugas, pengumpulan tugas mahasiswa, pemberian ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Dosen juga dapat langsung memberikan nilai-nilai tugas UTS dan UAS pada MOS, dan sistem MOS dapat mengolah nilai-nilai tersebut menjadi nilai akhir perkuliahan. Penggunaan platform Zoom juga digunakan pada saat dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran hybrid. Mata kuliah getaran gelombang pada tahun akademik 2022-2023 telah diperbolehkan oleh Universitas Mula Warman untuk dilaksanakan secara offline pada ruang kelas. Setiap pertemuan pada perkuliahan ini dibekali juga dengan lembar kerja mahasiswa atau LKM. Dalam pengerjaan LKM, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi, mahasiswa bekerja di dalam kelompoknya untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa untuk bekerja sama, berkolaborasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang disajikan pada lembar kerja mahasiswa tersebut. Dalam proses pengerjaan LKM, peran dosen adalah memfasilitasi pembelajaran dan mendampingi diskusi mahasiswa jika mahasiswa mengalami kebingungan. Setelah selesai mengerjakan LKM, hasil LKM tersebut kemudian dipresentasikan oleh mahasiswa bergabung dengan kelompok-kelompok lainnya. Kemudian pada sesi ini peran dosen adalah sebagai moderator yang membimbing jalannya diskusi, juga kemudian mengkonfirmasi jika terdapat kesalahan-kesalahan konsep pada saat diskusi mahasiswa dan memberikan penguatan konsep yang sudah diterima atau dimiliki oleh mahasiswa melalui pengerjaan LKM. Aspek ketiga yaitu asesmen. Pada aspek ini menjelaskan bagaimana cara dosen dalam menilai, mengukur, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Di awal perkuliahan, pada saat penyampaian kontrak perkuliahan, dosen dan mahasiswa berdiskusi dan menyepakati bersama skema penilaian untuk mata kuliah getaran gelombang. Skema yang dipilih adalah salah satu dari 8 skema yang ditawarkan dalam buku pedoman akademik Universitas Mula Warman. Skema yang dipilih pada mata kuliah getaran gelombang adalah skema nomor 5, yaitu aspek afektif sebesar 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%, sehingga jumlah total keseluruhan adalah 100%. Pada mata kuliah ini dan pada skema 5, praktikum tidak dinilai karena seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, mata kuliah getaran gelombang terpisah dengan praktikum getaran gelombang yang berdiri sendiri menjadi mata kuliah yang terdiri dari 1 SKS. Selanjutnya, saya akan menyajikan salah satu kegiatan perkuliahan pada mata kuliah getaran gelombang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti perkuliahan getaran gelombang pada hari ini. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-6 ya. Namun sebelum memulai perkuliahan, saya akan memimpin doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan berdoa, dimulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya, kita hari ini memasuki pertemuan ke-6 pada mata kuliah getaran dan gelombang. Untuk topiknya yaitu adalah salah satu contoh fenomena yang menggambarkan atau menerapkan penggambaran dari gelombang dalam zat padat, yaitu salah satu contohnya adalah gempa bumi. Untuk yang sudah bergabung di Zoom ini, silahkan untuk mengkonfirmasi kehadiran terlebih dahulu dengan scan QR code berikut atau melalui link yang sudah tertera pada layar PowerPoint. Kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran pada topik di materi ke-6 ini antara lain diharapkan melalui kegiatan diskusi nanti kalian dapat menjelaskan contoh-contoh dari fenomena gelombang terutama dalam zat padat. Kemudian dapat menjelaskan jenis-jenis gelombang pada gelombang gempa bumi. Nah, model pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran ini adalah model berbasis proyek atau PJBL dengan pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Masih ingat ada jenis-jenis gelombang mekanik, ada apa saja? Gelombang transversal. Gelombang transversal, terus kemudian apalagi ya, betul ya, transversal, ada lagi nggak? Gelombang longitudinal, Bu. Oh, gelombang longitudinal, baik. Kemudian konsep lain yang juga berhubungan dengan gempa bumi itu adalah tentang gerak harmonik sederhana, yaitu pada pegas. Nah, itu materi-materi minggu lalu yang sudah dibahas yang terkait dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada gelombang mekanik dan gerak harmonik sederhana. Nah, sebagai ilustrasi, seperti yang kita tahu ya, tahun 2022 yang lalu, kita lihat di berita-berita, mungkin di sosial media, kemudian di TV, di internet, di YouTube, ini berita tentang gempa bumi di Cianjur ini cukup banyak menarik perhatian ya, karena menyebabkan kehancuran yang relatif cukup besar dampaknya dan dengan korban jiwa juga cukup besar, seperti itu. Kemudian, kalian ada yang pernah punya pengalaman terkait gempa bumi nggak? Dari saya, Ibu. Oh, Sartika ada. Gimana? Waktu Waktu ada di mana? di daerah saya kan di Muara Jawa, Ibu. Ya. Nah, itu sebenarnya kayak efek dari daerah Sulawesi. Jadinya tuh air di tempat kami tuh naik, Ibu. Di sana kan gempa. Jadi tuh di dekat kami kan itu banyak pantai sama perairan pelabuhan. Jadi tuh banyak yang di dekat-dekat pelabuhan itu akhirnya mereka ngungsi ke yang lebih tinggi karena efek gempa dari daerah lain mau bikin maksudnya seperti bikin naik air jadi tuh kayak tsunami gitu naik. Ya, baik. Terima kasih ya. However, most earthquake-inducing stress is caused by the movement of tectonic plates. Tectonic plates are constantly moving, either against, away, along, or underneath each other. Seperti itu tadi ya videonya. Nah, mungkin kalau dari video tadi tuh selaras ya dengan pengalamannya Sartika tadi, gempa buminya padahal di daerah yang lain ya, tapi karena epicentrumnya itu juga berpengaruh ke dekat perairan sehingga juga gelombangnya juga merambat di perairan hingga akhirnya karena sangat besar sampai juga ke daerah yang lainnya, seperti itu. Jadi itu fenomena gelombang dalam gempa bumi yang akan menjadi topik utama kita pada hari ini. Nah, biasanya kita kalau mau mencontohkan fenomena-fenomena gelombang yang paling umum dicontohkan itu adalah riak air di danau atau kolam ya. Jadi semua orang ini pasti sudah tahu nih, oh ini salah satu contoh dari fenomena gelombang. Atau mau menyebutkan contohnya lagi adalah gelombang suara atau gelombang bunyi. Nah, tapi sebenarnya ya itu tadi, padahal gempa bumi ini juga merupakan salah satu contoh fenomena gelombang yang juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita sudah bahas gempa bumi, mungkin kita balik lagi ke apa sih yang dimaksud dengan gempa bumi? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada yang mau menjawab? Goncangan pada bumi, Ibu. Oh ya, baik. Ya, benar ya Andika, benar
benar. Jadi gempa bumi adalah goncangan bumi. Nah, goncangan buminya ini disebabkan karena apa? Karena adanya pelepasan energi secara tiba-tiba pada lapisan litosfer bumi yang menciptakan gelombang seismik. Nah, untuk mengetahui atau memahami perilaku dari gempa bumi, maka syarat utamanya adalah memahami perilaku dari gelombang, karena gempa bumi itu merupakan bagian dari gelombang. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga bahwa gempa bumi itu tercipta atau dikenal juga dengan gelombang seismik. Nah, gelombang seismik ini terbagi menjadi dua jenis gelombang. Ada yang disebut body wave dan ada surface wave atau gelombang permukaan. Untuk body wave sendiri ini terbagi menjadi dua. Ada gelombang P atau gelombang primer atau primary wave. Kemudian ada gelombang S atau gelombang sekunder atau secondary wave. Nah, untuk gelombang permukaan terbagi juga menjadi dua, ada gelombang Loove dan ada gelombang Rayleigh. Untuk karakteristik masing-masingnya kita tampilkan sebagai berikut. Nah, ini tadi gambar ya, mungkin nanti bisa lebih terlihat melalui video, jadi bisa kalian amati sebagai berikut. The shifting rock in an earthquake causes vibrations called seismic waves that travel within Earth or along its surface. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi, sebenarnya fenomena gempa bumi ini, sisi negatifnya adalah dia kan membawa bencana ya pada bumi, tapi dari bencana ini ilmuwan-ilmuwan itu juga menemukan fakta dari gempa bumi ya, mempelajari gempa bumi ini ternyata menemukan fakta terkait lapisan-lapisan yang ada di bumi. Nah, sebentar. Nah, di gambar ini ada panah hitam dan merah ya. Panah hitam ini menandakan atau menggambarkan gelombang primer, kemudian panah merah ini menggambarkan gelombang sekunder. Nah, pada seismic station, ternyata pada saat terjadi gempa bumi, kemudian titiknya misalnya titik epicenternya di sini, seismic station itu mampu merekam gelombang P dan gelombang S di daerah bagian ini sampai 105 derajat. Kemudian di 105 derajat sampai 140 derajat, ternyata tidak ada gelombang P dan gelombang S yang tercatat atau terrecord pada seismic station. Nah, kenapa sih bisa tidak tercatat? Nah, gelombang ini kan merambat ya, tadi seperti yang sudah diketahui merambat, kemudian lapisan bumi itu kan terdiri dari berbagai macam lapisan ya, dengan densitas yang berbeda-beda. Kemudian juga berdasarkan hukum Snellius, itu dari hukum pembiasan, kalian ingat nggak, masih ingat nggak? Mungkin di fisika dasar belajar tentang pembiasan, bagaimana sih sehingga terjadi pembiasan pada perambatan suatu gelombang? Seingat saya untuk pembiasan itu rumusnya N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Yang artinya apa itu? Kalau misalnya dia melewati medium yang berbeda, bagaimana? Saat suatu gelombang memasuki medium yang Kerapatannya berbeda ya? Dari yang renggang ke yang rapat itu, maka sudutnya terhadap bidang normal itu akan semakin kecil. Ya, mendekati garis normal ya. Nah, baik, mungkin itu penyampaian materi awal. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Apa ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Ya, oh ya, silakan Andika. Tadi kan Bu sudah dijelaskan macam-macam jenis gelombang gempa bumi sampai dampak yang ditimbulkan mulai dari kerusakan bahkan sampai kepanikan yang dialami oleh masyarakat. Antara jenis gelombang gempa bumi yang Ibu jelaskan tadi, gelombang mana sih yang menyebabkan kerusakan paling parah seperti itu, Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Andika. Untuk yang paling besar kekuatannya itu adalah gelombang permukaan ya. Jadi itu yang menyebabkan kehancuran. Jadi kalau dibuat
perbandingannya gelombang primer ini yang paling kecil tadi getarannya atau amplitudonya. Baru kemudian disusul dengan gelombang sekunder yang terkadang juga menyebabkan amplitudo yang besar, yang juga bisa menyebabkan kerusakan yang parah juga. Berarti kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Kita akan mengerjakan lembar kerja yang seperti yang sudah disampaikan tadi. Lembar kerjanya adalah berbasis proyek. Namun pada sesi ini kalian hanya cukup mengerjakan sampai mendesain dari proyeknya itu sendiri. Saya juga akan menjelaskan ya, jadi ini sebagai transparansi kriteria penilaian. Nah, untuk penilaiannya dapat dilihat pada ini, rubrik penilaian seperti ini. Jadi penilaian mungkin langsung saja ya, saya stop share dulu, kemudian saya buka breakout room-nya. Baik, untuk lembar kerja mahasiswanya itu bisa di-download di MOS, namun di sini juga akan saya bagikan. Sebentar, saya bagikan terlebih dahulu. Oke, nomor 2 Oke, untuk rumus problem ya kedua pasti masalah kita selanjutnya apa ya? iya Kan kita sudah bahas yang itunya solusi iya berkaitan sama bisa atau enggak. Ini enggak sih keakuratan alat kita enggak sih? Gimana iya Ya dan gimana? kayaknya, soalnya mungkin yang punya bisa kita bagus apa enggak gitu kan? iya Dia itu seismograf sederhana. Sehingga kalau misalnya kabelnya itu bersentuhan dengan mur, dia itu bakal eh, menutup rangkaian yang terhubung dengan LED dan sumber suara. Jadi kalau misalnya ada goncangan yang cukup kuat, itu nanti LED-nya menyala dan sumber suaranya itu akan memberikan bunyi. Jadi Baik. sebagai indikator aja kalau dia itu ada goncangan yang besar. Ya, baik sekali. Berarti alarmnya ya juga Iya, disediakan di Ibu. sini. Selain seismograf juga ada alarmnya. Iya, Ibu. Ya, ya. Sip, untuk kelompok satu udah mau selesai juga karena waktunya juga udah mau habis ya. Jadi saya Iya. ya mungkin sudah berkumpul semua ya. Nah, tadi kita semua, kalian semua udah masing-masing bergabung di breakout room dengan kelompok kalian masing-masing membahas lembar kerja mahasiswa terkait gempa bumi, khususnya tadi fokusnya ke seismografnya itu sendiri ya. Jadi seperti yang udah disampaikan pada minggu ini itu sampai pada tahap desain, kemudian minggu depan monitoring proyeknya dan minggu depannya lagi baru presentasi dari proyek. Untuk sesi sekarang karena udah kita masuk sesi selanjutnya lagi yaitu presentasi hasil LKM, mungkin satu atau dua kelompok ya bisa menyampaikan isian atau jawaban dari lembar kerja mahasiswanya. baik terima kasih atas kesempatannya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Ngomong-ngomong kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan berkaitan dengan lembar kerja mahasiswa yang telah Ibu Sally berikan kepada kami. Ini membahas tentang eh, gempa bumi. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi gempa bumi atau bagaimana sih agar kita mengetahui gempa bumi itu terjadi? Dari hasil yang telah kami baca atau telah kami diskusikan bersama, kami mendapatkan sebuah rumus. Mungkin langsung bisa ke rumus, Din, untuk mempersingkat waktu kita. Nah, dari rumusan masalah berdasarkan problem yang telah kita diskusikan bersama, yaitu pada hari ini tentang gempa bumi. Ya, berikut teman-teman desain yang kami buat tentang seismograf sederhana, di mana mungkin bisa diperiksa lagi, Andin, di mana kami di sini menggunakan kotak yang kami rangkai, kami susun berbentuk persegi. Kemudian kami dirikan sehingga kami modifikasi kotak itu bisa berdiri seperti itu teman-teman. Lalu di atas kotak kami membuat lubang, dua buah lubang yang berfungsi untuk menggantungkan tali yang dihubungkan dengan gelas. Nah, di sisi bawahnya juga kami membuat dua buah lubang untuk meletakkan kertas resi atau kertas HPS untuk menggambarkan kurva dari getaran ini tadi, teman-teman. Lalu, di mana di dalam gelas kita lihat bahwa ada
seperti bulatan-bulatan kecil di dalam gelas itu berupa benda-benda kecil atau benda kecil seperti batu, kelereng, atau benda-benda kecil lainnya yang sekiranya sebagai pemberat dari si gelas ini tadi. Tidak lupa pula di bawah gelas kami membuat sebuah lubang untuk meletakkan spidol. Nah, spidol ini tadi yang akan menggambarkan pada kertas resi tentang bagaimana eh, getaran getaran yang ditimbulkan dari gempa ini bisa tergambar pada kurva di kertas resi ini tadi bisa membentuk seperti sebuah gambaran kurva seperti itu teman-teman. Untuk materi yang kami gunakan itu sudah seperti yang saya sebutkan tadi ada kotak, karton berukuran sedang, gelas plastik, tali, gunting, spidol, kertas resi atau kertas HPS, benda kecil sebagai pemberat. Nah, untuk gelas plastiknya ini usahakan yang berukuran sedang ya teman-teman karena kalau terlalu besar juga nanti tidak muat di kardusnya karena kami juga menggunakan kardus berukuran sedang. Tadi udah Nah, untuk disampaikan ya gimana rancangan desain dari kelompok 3. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada tambahan atau misalnya, oh ternyata punya saya mirip-mirip atau memang ada tambahan nih? Misalnya tadi kan kertas resinya tuh dipasangnya ukurannya sedang. Apakah dari kalian juga sama-sama pakai ukuran sedang atau pakai ukuran ukuran kecil? Atau ada pertimbangan tertentu kah untuk memilih ukuran kertas resi itu atau terserah aja sebenarnya? Bagaimana? Kalau dari kelompok saya, Ibu, hampir Ya. mirip dengan punya Andika. Maksudnya kelompok Andika. Terus untuk kertas yang kami pakai itu nggak ada ukuran khususnya, Ibu. Iya, ya. Baik, terima kasih. Sudah presentasi. Itu Nah, tadi mungkin saya penguatan sebagai penguatan ya sebenarnya yang udah kalian bangun sendiri konsep-konsep ini dengan tadi mengerjakan LKM. Di sini adalah sesi penguatannya. Jadi seismograf seperti yang kita ketahui adalah instrumen ya yang dapat merekam atau sebagai pendeteksi bahwa gempa itu datang seperti itu. Gempa itu sedang terjadi. Yang bisa kalian lihat ya di sini tergambar amplitudonya besar. Nah, berarti ini adalah gelombang yang paling tadi mungkin menjawab juga pertanyaannya Sartika ya. Gelombang mana yang paling menyebabkan kerusakan seperti itu ya. Jadi kalau dari gambar ini amplitudo yang paling besar berarti kekuatan gempanya itu paling besar. Jadi dia juga yang berpotensi menyebabkan kerusakan. Walaupun kerusakan itu juga nanti tergantung pada kualitas tanah atau kualitas bangunan dari suatu daerah yang terkena gempa. Nah, berarti kita udah sampai ke sesi terakhir ya, ke kesimpulan. Tadi kita sudah belajar ya bahwa gempa bumi itu kita sudah berdiskusi gempa bumi itu merupakan goncangan yang terjadi di bumi akibat pelepasan energi ya secara tiba-tiba dari pergerakan litosfer bumi yang menyebabkan tadi gelombang seismik. Nah, kemudian untuk evaluasi formatifnya ini ada beberapa tugas terkait tadi tujuan pembelajaran kita di awal bersesuaian. Jadi silakan dikerjakan yang salah. Nah, untuk pertemuan minggu depan masih nyambung. Kalau tadi hari ini kita bahas contoh gelombang dalam zat padat dalam kehidupan sehari-hari yaitu gempa bumi. Minggu depan adalah contoh fenomena gelombang yang terjadi pada fluida yaitu tsunami, masih sambungannya. Serta proyek monitoring menjadi bagian kecil aja 30 menit mungkin kita memonitor sejauh mana proyek yang sudah kalian buat. Nah, mungkin itu sesi perkuliahan kita pada hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kalian. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesediaannya mengikuti perkuliahan getaran gelombang pada hari ini. Semoga kita sama-sama bisa memperoleh manfaat ya dari kegiatan ini. Semoga ini kegiatannya memang menambah wawasan kita terkait fenomena gelombang yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa melihatnya dalam perspektif sains seperti itu. Sekian dari saya, kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.